Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airata Dewi dan rekan saya, Bu Endah Priyanganti. Hari ini kita akan memerankan, coaching menggunakan alur Tirta. Untuk sesi yang pertama, di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Bu Endah berperan sebagai coachee. Kemudian nanti di sesi kedua, Bu Endah berperan sebagai coaching dan saya berperan sebagai coachee. Baiklah, untuk sekarang kita mulai ke sesi yang pertama dulu. Baik, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Boleh, kira-kira ada apa ya, Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas. Lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Baik, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang membuat murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton dan saya terlalu dominan untuk berbicara, sehingga, bercerita di depan murid-murid dan yang kedua pun saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Kira-kira menurut Ibu, ada tidak hal yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid Ibu tuh antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya, Bu, tidak monoton serta tidak membosankan. Nah, itu Bu, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, kira-kira hal apa saja yang membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Kemudian murid dipinta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, kira-kira menurut Ibu tugas itu terlalu memberatkan tidak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan kepada mereka. Kalau boleh tahu Bu, Ibu dalam proses pembelajaran menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Saya biasanya menggunakan, buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu ada sumber lain tidak sih selain buku teks? Oh, saya pikir banyak ya, Bu, ya, sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren ya, Bu, ya, seperti TikTok atau Reels di Instastory ya, di Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu tuh lebih antusias dan dalam pembelajaran. Saya yakin juga suasana kelas itu akan lebih menyenangkan, Bu. Oh, iya ya, Bu, ya, betul sekali. Saya yakin saya bisa menggunakan media pembelajaran itu dengan baik ya, Bu, ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama mungkin akan merancang pembelajaran yang mengasyikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya, video YouTube ataupun TikTok.
Kemudian yang kedua, saya pun akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya, untuk bentuk tugasnya, saya juga akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid terkesan tidak bosan, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya dengan memberikan tugas berbentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Saya rasa rencana Ibu bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil ya, Bu. Amin, Lalu iya, Bu. selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat, murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, sehingga mereka pun akan merasakan merdeka belajar. Wah, bagus sekali, Bu. Saya mendukung semua itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Iya, sama-sama, Bu. Tetap semangat. Iya Bu, tetap semangat. Terima kasih. Ya, berarti sebaliknya. Baiklah, untuk alur kedua, saya di sini sebagai coach Endah Priyanganti dan Ibu Airatna Dewi sebagai coachee. Rekan saya bernama Ibu Airatna memiliki masalah di kelas mata pelajaran bahasa Inggrisnya, yang mana hampir seluruh siswa laki-lakinya selalu sulit jika mengerjakan tugas yang bentuknya sebuah praktik. Contohnya, ketika harus berdialog di depan kelas, atau harus membaca sebuah teks. Hampir di setiap materi pembelajaran, siswa laki-laki yang mau berdialog hanya 3 sampai 4 siswa saja yang selebihnya selalu sulit dan tidak mau. Rekan saya ingin berkonsultasi dengan saya terkait permasalahannya. Bu Endah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Bagaimana Ibu kabarnya? Hmm, agak kurang baik sih, Bu. Begini, Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau Boleh Bu. saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, di kelas saya yang membuat saya galau, Bu. Pantas saja ya. Saya lihat dari tadi, muka Ibu sepertinya terlihat ada beban gitu ya, Bu, ya. Baik, Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya ada masalah di salah satu kelas mata pelajaran saya, yang mana murid laki-lakinya tampak tidak antusias, bahkan jika mengerjakan tugas pun mereka tidak mengerjakan tugas, apalagi kalau tugasnya berbentuk praktek, seperti harus berdialog di depan kelas misalnya. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan, yang saya alami, Bu, terutama, murid laki-lakinya, Bu. Iya, menurut Ibu Ai nih, hal apa yang menurut Ibu membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Mereka, khususnya siswa laki-lakinya tidak mau, melakukan dialog atau ke depan kelas. Nah, menurut Ibu seperti apa? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah, pembelajaran saya yang sedikit membosankan sepertinya. Kemudian, mereka seperti kesulitan dalam memahami bahasa Inggris, dan dalam berbicara pun mereka tanpa kesulitan juga, sehingga mereka tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kira-kira, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu?
Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan juga sepertinya mereka ingin lebih diajarkan dalam pengucapan kata per kata dalam bahasa Inggris, Bu. Sepertinya begitu. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Lalu sekarang menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asyik, kemudian tidak bosan, bahkan siswa-siswanya mau untuk tampil di depan dan percaya diri pada pembelajaran Ibu? Sepertinya saya harus menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan pembelajaran yang harus berpusat pada murid mungkin ya, Bu. Seperti murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga harus menyisipkan ice breaking di pembelajaran saya atau mungkin games-games yang membuat murid tuh lebih bersemangat dan lebih fokus dan merasa tidak jenuh. Iya 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 iya. Baik, Bu. Lalu, sekarang kita bahas mengenai tugas ya, Bu, ya. Menurut Ibu, tugas yang diberikan Ibu kepada murid-murid Ibu itu penyebabnya apa ya? Sehingga mereka kurang antusias nih dalam pengumpulan tugas. Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu sulit, terutama bagi murid laki-lakinya, tanpa saya memberikan contoh atau sumber belajar yang beragam, dan melatih cara pengucapan yang baik dan benar sebelum saya meminta mereka untuk berdialog di depan kelas. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya di kelas biasanya menggunakan sumber belajar LKS, kadang juga saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Mmm, saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah atau, di internet. Atau bisa juga ya, mungkin saya menggunakan, hal-hal yang sedang tren saat ini seperti mereka itu, bisa lihat sumber belajar di TikTok mungkin, bisa sepertinya ya, Bu, kalau seperti itu? Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mmm, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber belajar atau contoh-contoh percakapan yang beragam, seperti video di YouTube, di TikTok, atau bahan referensi lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk melakukan sesi pronunciation dahulu sebelum, mereka berdialog. Contohnya, saya tuh mencontohkan cara membaca yang baik dan benar. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, Bu, sehingga murid-murid tidak terkesan, merasa terpaksa atau tertekan ketika harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalkan jika murid-murid laki-laki tidak percaya diri untuk berdialog di depan kelas, maka mereka boleh mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video atau audio, begitu, Bagus Bu. sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Nah, sekarang apakah, jadwal pelaksanaan pembelajaran tersebut akan dilakukan kapan ya, Bu? Akan saya lakukan secepatnya, Bu. Sepertinya minggu ini saya akan langsung melakukan strategi baru ini, Bu. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, saya takut murid-murid laki-lakinya tuh malah semakin tidak aktif. Baik baik. Nah, bagus ya, Bu, ya. Jadi jadwalnya sudah, mulai terencana. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Artinya saya tidak akan monoton lagi, saya akan terus mengupdate cara pembelajaran saya, sehingga murid pun, dapat
mendapatkan hal-hal yang segar di pembelajaran saya, seperti menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya tanpa ada unsur paksaan tentunya, Bu. Selain itu juga saya akan terus memotivasi mereka bahwa sebenarnya mereka itu mampu dan bisa berbicara bahasa Inggris. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin, mudah-mudahan ya, Bu, akhirnya setelah saya melakukan sesi sharing dengan Ibu, saya merasa ada hal baru gitu, Bu, jadi kegalauan saya mulai sedikit menghilang. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya secepatnya dan mudah-mudahan juga kita semua ini menjadi guru yang lebih baik lagi dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya, Bu, ya. Amin. Ibu, mohon maaf ya sudah diganggu waktunya. Bila Ibu ada kelas, boleh silakan Bu, Ibu ke kelas. Iya, terima kasih ya, Bu, ya. Iya Bu, terima kasih juga.